Selamat datang di channel Rakitua. Bukan kebetulan kamu menemukan channel ini, dan kamu beruntung menemukan video ini. Karena, ini adalah bagian dari langkahmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang akan mengarahkanmu menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ajaran Buddha memberikan wawasan mendalam tentang sifat manusia yang tak lekang oleh waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapati diri kita atau orang di sekitar memiliki pola pikir dan perilaku tertentu yang tampak mendominasi. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa sebagian orang cenderung mudah marah, sementara yang lain terlalu spekulatif atau bahkan terlalu terikat pada kesenangan duniawi? Buddha, melalui Abhidhamma, telah memetakan karakter manusia ke dalam 6 kategori yang membantu kita memahami lebih jauh tentang diri kita. Setiap manusia memiliki kecenderungan batiniah tertentu, yang dalam ajaran Buddha disebut sebagai carita, atau watak. 6 jenis watak ini adalah karakter penuh keserakahan, karakter penuh kebencian, karakter penuh kebodohan batin, karakter penuh keyakinan, karakter penuh kebijaksanaan, dan karakter penuh spekulatif. Masing-masing watak ini mencerminkan pola pikir, emosi, dan kecenderungan unik seseorang. Mengetahui jenis watak kita adalah kunci untuk mengenali kekuatan dan kelemahan batin yang harus kita kelola dengan bijaksana. Mengapa memahami watak ini penting? Karena dengan mengenal diri sendiri, kita dapat mulai memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan potensi kita untuk mencapai kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Buddha tidak hanya menunjukkan sisi-sisi dari watak manusia, tetapi juga memberikan jalan keluar melalui langkah-langkah praktis yang bisa diikuti. Ini bukan sekadar teori, melainkan pedoman nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 6 jenis watak ini dengan lebih rinci. Anda tidak hanya akan memahami seperti apa watak tersebut, tetapi juga bagaimana memperbaikinya secara bermakna. Jadi, mari bersama-sama kita dalami perjalanan ini, mengenali siapa diri kita sebenarnya, dan melangkah menuju perubahan yang lebih baik. Semoga pelajaran berharga ini membawa pencerahan dan menjadi langkah awal menuju transformasi batin yang sejati. Dan tanpa berlama-lama mari kita mulai. Pertama, karakter penuh keserakahan atau disebut dengan raga carita. Watak raga carita adalah salah satu sifat yang paling umum dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan karakter ini memiliki keinginan yang berlebihan terhadap kenikmatan duniawi, seperti harta benda, kekuasaan, status sosial, atau kesenangan indrawi. Mereka sering merasa bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam hal-hal material. Sayangnya, nafsu ini cenderung tidak pernah terpuaskan. Setiap kali keinginan terpenuhi, rasa puas hanya sementara, diikuti oleh keinginan baru yang terus meningkat. Akibatnya, mereka sering merasa gelisah dan tidak pernah benar-benar bahagia. Kecenderungan ini tidak hanya membebani individu tersebut, tetapi juga sering menciptakan konflik dengan orang lain. Hasrat yang berlebihan dapat membuat seseorang menjadi posesif, tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain, atau bahkan tega melakukan hal-hal yang merugikan demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam jangka panjang, pola hidup seperti ini membawa penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar mereka. Namun, berita baiknya adalah watak ini bisa diperbaiki melalui kesadaran dan latihan yang tepat. Langkah pertama untuk mengatasi watak ini adalah latihan melepaskan melalui praktik dana atau memberi. Memberikan sebagian harta atau waktu kita kepada orang lain tanpa pamrih adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi keterikatan pada materi. Ketika kita belajar memberi, kita juga belajar merasakan kebahagiaan yang datang dari melihat orang lain bahagia. Hal ini membuka hati kita untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menggunakan apa yang ada untuk kebaikan. Langkah selanjutnya adalah meditasi pada ketidakkekalan. Renungkan bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara. Harta benda, status sosial, bahkan hubungan pribadi, semuanya akan berubah atau hilang seiring waktu.
Dengan memahami sifat tidak kekal ini, kita dapat mulai melepaskan keterikatan pada hal-hal yang sebenarnya tidak membawa kebahagiaan sejati. Kesadaran ini membantu kita fokus pada hal-hal yang lebih mendalam dan abadi, seperti kedamaian batin dan cinta kasih. Yang tak kalah penting adalah mengembangkan cinta kasih melalui praktik metta bhavana, atau meditasi cinta kasih. Meditasi ini membantu kita melihat bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang penuh cinta, bukan dari pemenuhan keinginan duniawi. Dengan membangkitkan perasaan kasih terhadap diri sendiri dan orang lain, kita perlahan-lahan akan merasakan kebahagiaan dari dalam, yang tidak tergantung pada apapun di luar diri kita. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini secara konsisten, watak serakah dapat diubah menjadi sifat murah hati, penuh cinta kasih, dan damai. Kedua, karakter penuh kebencian atau disebut dengan dosa carita. Watak dosa carita menggambarkan individu yang cenderung mudah marah, kurang sabar, dan sering merasa terganggu oleh orang lain atau situasi tertentu. Mereka mungkin merasa bahwa dunia tidak berjalan seperti yang mereka inginkan, sehingga segala sesuatu menjadi alasan untuk kecewa atau jengkel. Orang dengan watak ini seringkali bereaksi secara emosional dan terkadang meledak-ledak, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Kebencian yang mendalam, meski terkadang terpendam, dapat merusak hubungan, menciptakan konflik, dan membawa penderitaan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Salah satu tantangan terbesar dari watak ini adalah kecenderungannya untuk memperbesar masalah kecil. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, seseorang dengan watak ini seringkali terjebak dalam pola pikir negatif yang berulang. Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi justru terkuras oleh amarah atau frustrasi. Namun, penting untuk diingat bahwa kebencian bukanlah bagian dari jati diri seseorang. Itu hanyalah kebiasaan batin yang bisa diubah dengan latihan yang tepat. Langkah pertama untuk mengatasi watak dosa carita adalah melalui meditasi cinta kasih. Meditasi ini melibatkan pengembangan kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan secara sadar mendoakan kebahagiaan dan kedamaian bagi semua makhluk, perlahan-lahan kita dapat meluruhkan kebencian yang ada di hati. Latihan ini juga mengajarkan kita untuk memandang orang lain dengan belas kasih, bahkan ketika mereka membuat kesalahan atau melukai kita. Langkah kedua adalah melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika emosi negatif muncul, coba ambil napas dalam-dalam dan beri diri Anda waktu untuk merespons dengan bijak daripada bereaksi secara impulsif. Menyadari bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan adalah bagian penting dari latihan ini. Kesabaran juga dapat diperkuat dengan memahami bahwa orang lain, seperti kita, seringkali bertindak berdasarkan kebodohan atau ketidaktahuan, bukan karena niat jahat semata. Terakhir, penting untuk melakukan refleksi pada karma. Kebencian bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga membawa penderitaan bagi diri sendiri. Ketika kita memendam atau mengekspresikan kemarahan, kita sebenarnya sedang menciptakan luka di dalam hati kita sendiri. Dengan menyadari bahwa setiap tindakan menghasilkan akibat, kita dapat memilih untuk bertindak dengan cinta kasih daripada kebencian. Refleksi ini membantu kita melihat bahwa melepaskan kebencian adalah hadiah, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Dengan praktik yang konsisten, watak penuh kebencian dapat berubah menjadi hati yang penuh kedamaian dan belas kasih. Ketiga, karakter penuh kebodohan atau disebut dengan moha carita. Watak moha carita menggambarkan individu yang ditandai oleh kebingungan, kurangnya pemahaman, dan seringkali merasa terombang-ambing dalam hidup. Orang dengan karakter ini cenderung pasif, tidak memiliki arah yang jelas, dan mudah dipengaruhi oleh opini orang lain atau situasi di sekitar mereka. Mereka sering mengalami kesulitan untuk membedakan apa yang benar dan salah, serta merasa kewalahan ketika dihadapkan pada keputusan penting. Kebodohan batin ini membuat mereka rentan terhadap kesalahan dan penderitaan,
karena tidak memiliki dasar yang kokoh untuk menjalani kehidupan. Salah satu tantangan terbesar bagi individu dengan watak ini adalah kebiasaan untuk menghindari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketidaktahuan membuat mereka cenderung bergantung pada orang lain untuk mengambil keputusan atau mengarahkan hidup mereka. Akibatnya, mereka sering merasa terjebak dalam kebiasaan buruk atau pola pikir yang tidak produktif. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa kebodohan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, watak ini dapat berkembang menjadi kebijaksanaan dan kejernihan batin. Langkah awal untuk memperbaiki watak mohacarita adalah dengan meningkatkan pengetahuan Dharma. Ajaran Buddha mengajarkan kebenaran universal yang relevan dengan semua aspek kehidupan. Dengan mempelajari Dharma, seseorang dapat memperoleh wawasan mendalam tentang sebab dan akibat, sifat dunia, dan jalan menuju pembebasan. Pengetahuan ini memberikan fondasi yang kokoh untuk membuat keputusan yang bijaksana dan membangun kehidupan yang lebih bermakna. Selanjutnya, sangat penting untuk bertanya pada guru atau teman spiritual yang dapat memberikan bimbingan. Tidak ada salahnya mencari bantuan dari mereka yang lebih berpengalaman dalam perjalanan batin. Seorang guru atau teman spiritual dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami, memberikan perspektif yang lebih jelas, dan mendorong Anda untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan. Hubungan ini juga menjadi sumber inspirasi dan dukungan emosional yang berharga. Langkah terakhir adalah melalui meditasi kesadaran atau Satipatthana. Latihan perhatian penuh ini membantu seseorang untuk lebih memahami pikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri. Dengan menjadi lebih sadar akan apa yang terjadi di dalam diri, individu dengan watak mohacarita dapat mulai mengenali pola pikir yang membingungkan dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih jernih. Meditasi ini tidak hanya membawa ketenangan batin, tetapi juga membantu menumbuhkan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan praktik yang konsisten, kebodohan batin dapat berubah menjadi kecerdasan dan kejernihan yang membawa kebahagiaan sejati. Keempat, karakter penuh keyakinan atau disebut dengan Sadacarita. Watak Sadacarita mencerminkan individu yang cenderung memiliki keyakinan kuat dan mudah percaya, terutama pada hal-hal yang dianggap benar. Karakter ini seringkali positif karena menunjukkan hati yang terbuka, optimisme, dan kesediaan untuk menerima ajaran atau pandangan baru. Orang dengan watak ini biasanya memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani hidup, terutama dalam mengejar tujuan spiritual atau moral. Namun, sifat ini juga memiliki kelemahan. Keyakinan yang terlalu mudah dan tidak kritis dapat menjebak seseorang pada dogma, manipulasi, atau ilusi, terutama jika tidak dilandasi kebijaksanaan yang memadai. Tantangan bagi individu dengan karakter ini adalah membedakan antara keyakinan yang sehat dan keyakinan yang buta. Mereka mungkin terjebak dalam pola pikir yang tidak kritis, menerima apa saja tanpa mengevaluasi kebenarannya. Akibatnya, keyakinan yang seharusnya menjadi pemandu hidup malah bisa membawa seseorang pada kebingungan atau jalan yang keliru. Untuk itu, penting bagi mereka untuk tidak hanya percaya, tetapi juga memahami apa yang mereka yakini dengan mendalam. Langkah pertama untuk memperbaiki dan memperkuat watak Sadacarita adalah dengan mengembangkan kebijaksanaan. Keyakinan yang dilandasi oleh kebijaksanaan memberikan kekuatan yang kokoh, tidak mudah goyah oleh keraguan atau pengaruh luar. Caranya adalah dengan mempelajari ajaran Buddha secara mendalam, baik melalui kitab suci, diskusi, maupun pengalaman langsung dalam praktik spiritual. Pengetahuan ini akan membantu seseorang memadukan iman dengan wawasan, sehingga keyakinan mereka tidak hanya emosional tetapi juga rasional. Selanjutnya, penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap keyakinan yang dimiliki. Latih diri untuk memeriksa kembali pandangan atau ajaran yang diikuti, bukan untuk meragukan, tetapi untuk memastikan bahwa semua itu berdasar pada kebenaran dan bermanfaat bagi perkembangan batin. Refleksi semacam ini membantu individu dengan watak Sadacarita untuk menjadi lebih bijaksana dan mandiri,
dalam menentukan jalan hidup mereka. Langkah terakhir adalah dengan mempraktikkan meditasi wawasan atau vipassana. Meditasi ini memungkinkan seseorang untuk melihat realitas sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau keyakinan yang salah. Dengan melihat langsung sifat sejati dari kehidupan, seperti ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti diri, keyakinan seseorang akan semakin kuat dan mendalam. Ini bukan lagi keyakinan yang rapuh, tetapi keyakinan yang berdasarkan pengalaman langsung, yang dapat membawa individu menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan sejati. Dengan latihan yang konsisten, watak penuh keyakinan dapat berkembang menjadi kekuatan luar biasa untuk mencapai kebebasan spiritual. Kelima, karakter penuh kebijaksanaan atau disebut dengan Buddhi Carita. Watak Buddhi Carita menggambarkan individu dengan kecerdasan tinggi dan kemampuan berpikir logis yang tajam. Orang dengan karakter ini cenderung analitis, suka mencari penjelasan rasional untuk segala sesuatu, dan memiliki keahlian dalam memecahkan masalah. Mereka biasanya dihormati karena wawasan dan kemampuan berpikir mendalam. Namun, watak ini juga memiliki tantangan tersendiri. Terlalu mengandalkan logika seringkali membuat mereka kurang terhubung dengan sisi emosional atau spiritual dalam kehidupan. Mereka mungkin sulit memahami perasaan orang lain, atau bahkan mengabaikan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika. Kekuatan watak ini adalah kemampuannya untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang cermat, tetapi ini bisa menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan empati. Mereka cenderung memandang kehidupan sebagai teka-teki yang harus dipecahkan, bukan pengalaman yang harus dijalani sepenuh hati. Dalam situasi ini, orang dengan watak Buddhi Carita dapat merasa kesulitan untuk benar-benar terhubung dengan orang lain atau menikmati momen tanpa berusaha menganalisisnya. Untuk itu, penting bagi mereka untuk menyeimbangkan aspek rasional dengan aspek emosional dan spiritual. Langkah pertama adalah menyeimbangkan logika dan perasaan melalui meditasi. Meditasi dapat membantu mengembangkan rasa kasih dan koneksi dengan orang lain, yang seringkali diabaikan oleh mereka yang terlalu fokus pada logika. Dengan melatih cinta kasih, mereka dapat belajar untuk melihat kehidupan tidak hanya sebagai sesuatu yang bisa dianalisis, tetapi juga sebagai sesuatu yang bisa dirasakan dan dihargai secara mendalam. Ini memperkaya perspektif mereka dan membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih hangat dan bermakna. Langkah kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Watak Buddhi Carita cenderung ingin membuktikan atau mengoreksi sesuatu, tetapi ini bisa menciptakan jarak dalam hubungan interpersonal. Latihan kerendahan hati untuk menerima bahwa perspektif orang lain juga berharga, meskipun tidak selalu sesuai dengan logika mereka, dapat membuka pintu untuk pemahaman yang lebih besar. Ini membantu mereka belajar bahwa kebijaksanaan sejati melibatkan kemampuan untuk mendengar dan menghormati, bukan hanya menganalisis. Langkah terakhir adalah berlatih keheningan. Kadang-kadang, kebijaksanaan tidak terletak pada apa yang dikatakan atau dipikirkan, tetapi pada kemampuan untuk berdiam diri dan merasakan kehidupan sebagaimana adanya. Dengan melatih diri untuk berhenti menganalisis segala sesuatu, mereka dapat menemukan kedamaian dalam momen keheningan. Keheningan ini bukan tanda ketidakaktifan, tetapi ruang untuk menyerap makna mendalam dari pengalaman hidup tanpa perlu membedahnya. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini, watak Buddhi Carita dapat berkembang menjadi kebijaksanaan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya secara emosional dan spiritual. Enam, karakter penuh spekulatif, atau disebut dengan Vitakka Carita. Watak Vitakka Carita menggambarkan individu dengan kecenderungan untuk berpikir berlebihan. Pikiran mereka terus melompat dari satu ide ke ide lain, seringkali tanpa arah yang jelas. Meskipun kemampuan berpikir adalah kekuatan yang luar biasa, pada orang dengan karakter ini, pikiran yang terlalu aktif dapat menjadi beban. Mereka sering merasa gelisah, sulit tidur,
atau kesulitan berkonsentrasi karena pikiran mereka tidak pernah berhenti bekerja. Hal ini bisa menghambat produktivitas dan menyebabkan kelelahan mental yang berkepanjangan. Salah satu tantangan utama dari watak ini adalah ketidakmampuan untuk menikmati momen saat ini. Karena pikiran mereka selalu sibuk dengan masa lalu atau masa depan, mereka sering kehilangan kesempatan untuk benar-benar hadir. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung menganalisis terlalu banyak skenario hingga merasa kewalahan, tanpa mengambil tindakan yang konkret. Meski demikian, potensi besar mereka untuk berpikir kreatif dan solutif dapat menjadi kekuatan jika diarahkan dengan baik. Langkah pertama untuk memperbaiki watak Vitaka Carita adalah melalui meditasi kesadaran nafas. Latihan ini mengajarkan mereka untuk fokus pada pernapasan sebagai jangkar untuk menenangkan pikiran yang gelisah. Dengan membawa perhatian kembali ke nafas setiap kali pikiran melayang, mereka belajar untuk mengendalikan alur pikiran yang berlebihan. Praktik ini juga membantu mereka menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk mental yang biasa mereka alami. Langkah berikutnya adalah mengatur waktu khusus untuk berpikir. Daripada membiarkan pikiran mereka melompat-lompat sepanjang waktu, orang dengan watak ini dapat menetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk merenung atau memikirkan solusi. Dengan cara ini, mereka bisa memprioritaskan aktivitas lain tanpa terganggu oleh pikiran yang berlebihan. Pengaturan ini juga membantu mereka menyaring mana pemikiran yang benar-benar penting dan mana yang hanya kekhawatiran tanpa dasar. Langkah terakhir adalah melatih fokus melalui perhatian penuh. Dengan melatih perhatian penuh, individu dengan watak Vitaka Carita dapat membiasakan diri untuk tetap berada pada satu tugas atau tujuan hingga selesai, tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran lain. Praktik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu mereka merasa lebih tenang dan puas dalam menjalani hidup. Dengan latihan yang konsisten, mereka dapat mengubah pikiran yang gelisah menjadi kekuatan untuk menciptakan ide-ide besar yang terarah dan membawa manfaat, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Memahami 6 jenis watak manusia bukanlah untuk menilai atau menghakimi, tetapi untuk membuka jalan bagi penerimaan diri yang tulus. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada, kita mulai melihat diri kita apa adanya, tanpa kebencian, tanpa rasa malu, tetapi dengan kasih sayang. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa setiap individu, terlepas dari karakternya, memiliki potensi yang luar biasa untuk berubah, berkembang, dan mencapai pencerahan. Langkah pertama adalah kesadaran, diikuti oleh usaha yang penuh cinta untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan bukanlah sesuatu yang instan, melainkan perjalanan yang memerlukan ketekunan dan kesabaran. Dalam perjalanan ini, jangan lupa untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri. Kita semua memiliki tantangan, tetapi dengan praktik yang konsisten, baik melalui meditasi, refleksi, maupun pengembangan kebajikan, kita akan menemukan bahwa jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan terbuka lebar. Tidak ada satupun watak yang buruk secara mutlak. Semuanya adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Semoga pembahasan ini menjadi panduan dan inspirasi bagi Anda dalam perjalanan spiritual. Setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, adalah bukti dari keberanian Anda untuk berubah dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Ingatlah bahwa setiap usaha memiliki nilainya sendiri, dan seperti kata Buddha, dengan setetes demi setetes, guci akhirnya terisi penuh. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.